Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5. I am Putri Rania as a speaker of this group. I will explain about parallelism in English grammar. But before we start, let me introduce our member. The first one is me, Putri Rania as a speaker. Next we have Syahida Aulia as a leader, and the member we have Naomi Stefania, Keisha Aulia, Nur Khalifa Inaya, and the last one is Siti Nurfadila. Paralelisme atau struktur paralel adalah penggunaan bentuk tata bahasa yang sama untuk dua bagian kalimat atau lebih. Teknik ini memastikan bahwa gagasan-gagasan yang sama pentingnya disajikan secara konsisten sehingga meningkatkan kejelasan, ritme, dan juga gaya tulisan. Paralelisme biasanya disajikan dalam bentuk daftar, perbandingan, dan ketika menyajikan gagasan yang berpasangan. Pentingnya menggunakan paralelisme yaitu untuk kejelasan, penekanan, aliran dan ritme, dan juga konsistensi. Kita juga memiliki contoh kalimat yang salah yaitu she likes dancing, to swim, and biking, yaitu dia memiliki beberapa pola kalimat yang berbeda yaitu gerund, infinitive, dan juga gerund like. Lalu pola kalimat yang benar adalah she likes dancing, swimming, and biking. Semuanya menggunakan gerund karena diakhiri dengan kata ing. Di slide kedua kita akan menjelaskan tentang pentingnya paralelisme. Yang pertama, untuk meningkatkan kejelasan atau improve clarity. Struktur paralel membantu pembaca lebih mudah memahami kalimat karena polanya konsisten dan mudah diprediksi. Contoh yang sudah diberikan menunjukkan perbedaan antara kalimat yang jelas dengan paralelisme dan kalimat yang kurang jelas tanpa paralelisme. Karena kalimat yang menggunakan paralelisme memiliki struktur yang sama untuk setiap bagian kalimat yang sejenis. Yang kedua, untuk menciptakan ritme atau create ritme. Paralelisme memberikan kalimat alur dan irama yang alami membuatnya lebih enak dibaca atau didengar. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan gaya atau engage style. Penggunaan paralelisme membuat tulisan lebih profesional, lebih halus, dan juga lebih persuasif. Di slide ketiga kita akan menjelaskan tentang penggunaan paralelisme dalam 3 struktur kalimat umum. Yang pertama adalah untuk list or series. Ketika membuat daftar 2 item atau lebih, digunakan bentuk tata bahasa yang sama untuk setiap bagian. Ini menjaga keseimbangan dan juga konsistensi. Contoh kalimat yang benar, she enjoy reading, writing, and drawing. Ketiganya menggunakan gerund. Yang salah adalah she enjoy reading, writing, and to draw, karena 2 menggunakan gerund dan yang terakhir menggunakan infinitive. Yang kedua, untuk perbandingan atau comparison. Saat membuat perbandingan menggunakan kata seperti daripada atau seperti, digunakan agar strukturnya sama di kedua sisi. Contoh kalimat yang benar, swimming is harder than running, karena menggunakan gerund dua-duanya. Kalimat yang salah, swimming is harder than to run, karena yang satu menggunakan gerund, yang terakhir to run-nya menggunakan infinitive. Yang ketiga digunakan untuk konjungsi korelatif atau correlative conjunctions. Gunakan struktur paralel dengan konjungsi berpasangan seperti baik dan tidak, tanya, seperti atau seperti juga. Contoh dalam kalimatnya. Yang benar, she is not only smart but also hardworking. Contoh yang salah, she is not only smart but also work hard. Di slide keempat ini kita akan menjelaskan tentang parallel words dalam paralelisme. Kata-kata paralel berarti menggunakan bagian pidato yang sama, seperti semua kata benda, semua kata sifat, atau semua kata kerja. Ketika membuat daftar kata-kata dalam kalimat, hal ini menjaga keseimbangan dan kemudahan pemahaman kalimat. Jika satu item dalam daftar isi tidak cocok dengan bentuk lainnya, kalimat tersebut akan terdengar canggung atau salah secara tata bahasa. Hal ini yang dinamakan dengan paralelisme paling sederhana dan paling umum, terutama dalam daftar yang melibatkan kualitas, tindakan, atau objek. Contoh yang pertama, kita memiliki kata sifat paralel atau paralel adjektif. Contoh yang benar menggunakan semua kata sifat, yaitu the new employer friendly, hardworking, and efficient. Contoh yang salah mencampur kata sifat dengan frasa. The new employer is friendly, hardworking, and has efficiency. Yang kedua, kita memiliki kata benda paralel atau parallel nouns. Contoh yang benar menggunakan semua kata benda, yaitu she brought pena, notebook, and folder to class. Contoh yang salah menggunakan kata benda dan dicampur dengan frasa, yaitu she brought pens, notebooks, and something to write on. Yang ketiga, kita memiliki parallel verb. Contoh yang benar menggunakan semua kata kerja, yaitu every morning I woke up, brush my teeth, and go jogging. Contoh yang salah, every morning I was woke up, brushing my teeth, and go jogging. Yang ketiga, kita memiliki parallel adverb. Contoh yang benar yaitu menggunakan semua kata keterangan, he spoke calmly, clearly, and confidently. Contoh yang salah yaitu menggunakan menggabungkan adverb dengan frasa, yaitu contohnya he spoke calmly, clear, and with confidence. Dalam hal kali ini kita akan membahas tentang penggunaan
frasa dalam kelompok kata yang berfungsi sebagai satu bagian pidato. Misalnya frasa nominal, frasa verba, dan juga frasa preposisional. Ketika menggunakan beberapa frasa dalam kalimat, mereka harus sesuai dalam struktur untuk menjaga agar kalimat tetap seimbang dan juga jelas. Frasa paralel sering digunakan saat membuat daftar isi, daftar aktivitas, atau deskripsi yang dimulai dengan bentuk kata yang mirip seperti gerund, infinitive, atau juga frasa preposisional. Contoh yang pertama kita memiliki frasa gerund yang berakhiran ing. Contoh yang benar menggunakan semua gerund, yaitu she enjoy reading novel, watching documentaries, and taking long walks. Contoh yang salah mencampur gerund dengan infinitive, yaitu she enjoy reading novels, to watch documentaries, and walking long walks. Yang kedua kita memiliki frasa infinitive yaitu to plus verb. Contoh yang benar menggunakan semua infinitive. His dream is to travel the world and meet new people and to learn new culture. Sedangkan contoh yang salah mencampur infinitif dengan gerund, yaitu his dream is to travel the world, meeting new people and learn new culture. Yang terakhir kita memiliki frasa preposisional. Contoh yang benar menggunakan semua frasa preposisional, yaitu contohnya the key are on the table, under the book, and next to the lamp. Contoh yang salah adalah mencampurkan frasa preposisional dengan frasa yang lainnya. Contohnya, the key are on the table, under the book, and the lamp is beside them. Di slide kali ini kita membahas tentang klausa paralel atau parallel clauses. Klausa paralel terjadi ketika dua atau lebih klausa, yaitu kelompok kata yang membandingkan antara subjek dan juga verba, digunakan dalam satu kalimat dan mereka mengikuti struktur tata bahasa yang sama. Dalam contoh yang pertama kita memiliki that klausa. Contoh yang benar menggunakan struktur yang sama untuk setiap klausa that. Dalam contoh kalimat, she believes that she is honest, that she is hardworking, and that she deserves the promotion. Contoh kalimat yang salah adalah menggabungkan klausa that dengan klausa independent. Contoh dalam kalimat, I believe that she is honest, she work, and she deserves the promotion. Yang kedua kita memiliki dependent clause in comparison. Contoh yang benar menggunakan struktur yang sama dari kedua sisi perbandingan. Contoh dalam kalimat, he is smart than she is, more experienced than she is, and more confident than she is. Contoh yang salah, yaitu tidak konsisten dalam strukturnya. Contoh dalam kalimat, he is smarter than she is, more experienced than her, and more confident than he show. And the last one kita memiliki clause following a reporting verb. Contoh yang benar menggunakan struktur yang sama untuk setiap klausa. Contoh dalam kalimat, the manager said we need to improve performance, we should reduce costs, and we must meet deadline. Contoh yang salah dalam kalimat, the manager said that we need improve performance, reducing costs, and meet deadlines. Dalam slide kali ini kita akan menjelaskan tentang parallelism English. Paralelisme dalam daftar adalah prinsip penting, baik dalam penulisan akademis maupun sehari-hari. Dengan menjaga bentuk yang seragam dalam daftar, tulisan menjadi lebih profesional, jelas, dan juga efektif. Dalam contoh kalimat yang benar, pertama kita memiliki yang semuanya menggunakan gerund atau verb ing. She is singing, dancing, and cooking. Yang kedua, yang semuanya benar menggunakan noun phrase. Dalam contoh kalimat, the job require attention to detail, problem solving skills, and teamwork. Contoh kalimat ketiga yang benar yaitu semuanya menggunakan clause with the same structure. Klausa pendek dengan struktur yang sama. Contoh kalimat, he came, he saw, he conquired. Nah, kita memiliki contoh yang salah. Contohnya, she like to sing, dancing, and to cook. Keduanya ini salah karena menghubungkan infinitif dan juga gerund. Lalu yang kedua kita juga memiliki contoh lain, the job require being detail oriented to solve problem and teamwork. Dalam kalimat ini salah karena mencampurkan antara gerund, infinitif, dan juga noun. Dalam slide kali ini kita akan menjelaskan tentang parallelism in comparison. Penggunaan struktur paralel saat membandingkan dua hal atau lebih dalam sebuah kalimat ini penting agar kalimat lebih jelas, mudah dipahami, dan tidak membingungkan. Saat membandingkan hal-hal, pastikan bentuk kata atau frasa yang dibandingkan memiliki struktur yang sama. Dalam contoh kalimat yang benar, running is more enjoyable than swimming. Itu benar karena semuanya menggunakan gerund atau verb ing. Contoh kalimat yang benar kedua, she is more dedicated than he is. Keduanya benar karena menggunakan clause structure. Contoh kalimat ketiga yang benar, our new manager work more effectively than the previous one. Karena keduanya menggunakan kata working with equipment structure atau dalam bahasa Indonesia digunakan dibandingkan dengan struktur yang setara.
Selanjutnya kita memiliki contoh yang salah. Contoh kalimatnya running is more enjoyable than swimming karena menggabungkan antara gerund dan juga infinitif. Contoh kalimat kedua yang salah, she is more dedicated than her work ethic. Itu salah karena membandingkan tentang objek dan juga logical parallel. Contoh kalimat ketiga, our team is more productive than working last year. Hal tersebut salah karena perbandingan tidak jelas dan strukturnya tidak paralel. Oke, di slide kita akan membahas tentang parallelism and correlative conjunction. Konjungsi korelatif adalah pasangan kata penghubung. Paralelism dalam konjungsi korelatif mengisyaratkan agar kedua bagian setelah pasangan konjungsi memiliki bentuk kata yang sama atau paralel. Seperti dalam kata nomina, verba, frasa, atau klausa untuk menjaga agar kalimat tetap jelas dan tidak ambigu. Setiap bagian dari pasangan konjungsi korelatif harus memiliki bentuk tata bahasa yang sama untuk menjaga keseimbangan dan kejelasan dalam kalimat. Dalam contoh kalimat yang benar, pertama, both of manager and the employer were satisfied. Keduanya menggunakan noun phrase. Contoh kalimat kedua yang benar, you can either stay here or go home. Keduanya benar karena menggunakan verb phrase. Contoh kalimat ketiga yang benar, she is not only intelligent but also hardworking. Keduanya benar karena menggunakan adjective. Selanjutnya kita memiliki contoh kalimat yang salah. Contoh kalimat pertama, both the manager and working lad. Keduanya salah karena yang satu menggunakan nominal, satu menggunakan verba ing atau gerund. Contoh kedua yang salah, you can either stay here or go home. Salah karena kata kerja tinggal adalah verba dasar, pulang adalah kata kerja gerund atau verba ing. Contoh ketiga yang salah, she is not only intelligent but also work hard. Salah karena yang satu menggunakan adjektif, kata intelligent menggunakan adjektif, dan work hard menggunakan verb phrase. Di slide kita akan membahas tentang faulty parallelism. Parallelism yang salah adalah kesalahan struktural dalam kalimat ketika dua bagian atau lebih yang seharusnya paralel tidak menggunakan bentuk tata bahasa yang sama. Dalam contoh kalimat yang salah, she like to jog, swimming, and bike riders, karena menggabungkan antara infinitif, gerund, dan juga noun phrase. Contoh kalimat yang benarnya adalah she likes jogging, swimming, and biking, karena semuanya menggunakan pola gerund. Contoh kalimat yang salah, the reporter recommends updating the software and review of procedure and to train employees. Struktur tersebut salah karena menggabungkan antara gerund phrase, noun phrase, dan juga infinitif. Kalimat yang benar adalah the reporter recommends updating the software, reviewing procedures, and training employees. Kalimat tersebut benar karena semuanya menggunakan pola gerund. Oke, di slide kali ini kita akan membahas tentang correcting fault parallelism. Parallelism yang salah terjadi ketika struktur kata dalam kalimat yang seharusnya paralel menjadi tidak konsisten. Untuk memperbaikinya, semua elemen yang berbandingan dalam daftar konjungsi dan juga perbandingan harus menggunakan bentuk tata bahasa yang sama. Berikut adalah langkah-langkah untuk memperbaiki paralelism yang salah. Yang pertama, identifikasi bagian-bagian yang sejajar. Yang kedua, periksa bentuk katanya. Lalu yang ketiga, sesuaikan bentuknya. Contoh dalam kalimat yang salah, she likes reading, to write, and jokes. Kalimat tersebut salah karena menggabungkan antara gerund, infinitif, dan juga simple verb. Lalu kalimat yang benarnya adalah she likes reading, writing, and jogging. Kalimat tersebut benar karena ketiganya menggunakan gerund. Contoh lainnya yang salah, the job require communication skills, being organized, and that you can work fast. Kalimat tersebut salah karena menggabungkan antara noun phrase, gerund, dan juga clause. Lalu contoh kalimat yang benarnya adalah the job require communication skill, organizational ability, and speed. Semuanya benar karena menggunakan noun phrase. Oke, di slide kita akan membahas tentang parallelism in academic writing. Parallelism dalam penulisan akademik berarti menggunakan struktur yang konsisten untuk mengekspresikan ide-ide yang terkait, terutama dalam daftar, perbandingan, dan juga argumen. Hal ini bertujuan untuk membuat tulisan Anda lebih jelas, lebih formal, dan juga lebih mudah untuk diikuti. Dalam contoh kalimat yang salah, the study aimed to examine student behavior, improving test score, and effect of stress. Hal tersebut salah karena menggabungkan antara infinitif, gerund, dan juga noun phrase. Lalu contoh
Kalimat yang benar adalah the study aimed to examine student behavior to improve test score and to analyze the effect of stress. Hal tersebut benar karena semuanya menggunakan infinitive atau to plus verb. Saat kali ini kita akan membahas tentang parallelism in business writing. Parallelism berguna dalam dokumen bisnis seperti laporan, proposal, dan juga email. Ini membantu membuat tulisan lebih terlihat profesional dan lebih mudah untuk dibaca. Saat membuat daftar atau ide, menjaga struktur yang sama membuat semuanya menjadi lebih jelas. Dalam contoh kalimat yang tidak terstruktur, she is responsible for managing project, to lead meeting, and budget planning. Dan contoh lainnya adalah kalimat yang terstruktur atau paralel. She is responsible to managing project, leading meeting, and planning budget. Hal tersebut terparalel karena semuanya menggunakan gerund. Next slide. Dalam slide ini kita membahas tentang parallelism in public speaking. Pembicara publik menggunakan parallelism untuk membuat kata-kata mereka lebih bertenaga dan persuasif. Mengulang struktur kalimat yang serupa membantu orang mengingat pesan tersebut lebih jelas. Dalam contoh kalimat, we must believe in ourselves, fight for our dreams, and never give up. Each part followed by the same patterns, making the sentence strong and more balanced. Oke, di slide kita akan membahas tentang famous quotes using parallelism dengan memfokuskan pada kutipan Julius Caesar yang berisikan I came, I saw, and I conquered. Dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwa struktur kalimat sederhana seperti subjek plus verba yang diulang selama 3 kali dapat membuat kutipan tersebut terdengar berani dan juga efektif. Pengulangan tersebut memberikan ritme dan juga memudahkan untuk Hal ini adalah contoh yang bagus bagaimana frasa paralel yang pendek dapat memberikan dampak yang besar. Singkatnya, slide kali ini menggunakan kutipan Julius Caesar untuk mengilustrasikan kekuatan dan efektivitas parallelism dalam menciptakan kalimat yang berkesan dan mudah untuk diingat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang parallelism in literatur dengan contoh karya dari Shakespeare dan juga Charles Dickens yang menggunakan parallelism untuk membuat tulisan mereka lebih dramatis dan juga puitis. Hal ini dapat menambahkan ritme dan membantu menekankan kontras atau pengulangan ide di karya mereka. Contoh pertama yaitu dari Charles Dickens, it was the best of time, it was the worst of time, menunjukkan pengulangan struktur kalimat. Selanjutnya adalah contoh dari Shakespeare, you block, you stun, you worse than sunless things. Kalimat tersebut menunjukkan pengulangan struktur kalimat dan juga kata. Dari kedua contoh tersebut menggunakan pola kalimat yang berulang untuk menciptakan ritme dan emosi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parallelism in songs. Banyak penulis lagu menggunakan struktur paralel untuk membuat lirik mereka lebih mengalir, lebih baik, dan terdengar lebih musical. Dengan pengulangan bentuk yang serupa juga dapat membuat chorus lebih mudah untuk diingat. Dalam contoh kalimat, I'm walking on sunshine, I'm dancing in the rain, I'm singing through the pain. Setiap baris mengikuti pola yang sama dan membuat lirik lebih mudah dinyanyikan dan juga diingat. Singkatnya, slide kali ini menunjukkan bagaimana parallelism dalam penulisan lirik dapat meningkatkan musikalitas dan daya ingat lagu. Penggunaan struktur kalimat yang berulang menciptakan ritme dan pola yang membuat lagu lebih mudah untuk dinikmati dan juga diingat oleh pendengarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sentence with false parallelism dan juga cara untuk memperbaikinya. Contoh kalimat yang salah, she likes swimming, to jog, and biking. Kalimat tersebut salah karena menggabungkan antara gerund dan juga infinitive. Gerundnya yaitu swimming and biking dan infinitive adalah to jog karena menggunakan kata to plus verb. Jadi contoh kalimat yang benar adalah she likes swimming, jogging, and biking. Hal tersebut benar karena semuanya menggunakan kata kerja berakhiran ing atau yang bisa kita sebut dengan gerund. Memberikan contoh paragraf yang menggunakan parallelism dalam beberapa bentuk, seperti pengulangan struktur frasa verbal, mendengarkan secara efektif, berbicara dengan jelas dan juga bertindak secara tegas, pengulangan struktur frasa nomina, mencari perhatian, menginginkan persetujuan atau kritik, dan pengulangan frasa preposisional dengan menetapkan visi, dengan mencontohkan integritas, dengan memberdayakan orang lain untuk berhasil. Dalam contoh di sini kita memiliki penulisan ulang kalimat. Kalimat yang salahnya adalah he wants to learn to grow and being successful. Mengapa salah? Karena ada gerund dalam kalimat tersebut yaitu being successful. Lalu contoh kalimat yang benar adalah he wants to learn to grow and being successful karena semuanya mengandung pola infinitif yang berawalan kata to diikuti oleh verb.
Next, kita juga memiliki match the correct parallel form. Contoh kalimat yang pertama adalah running, swimming, and biking. 3 kalimat itu benar karena semuanya mengandung gerund atau verb ing. Contoh kalimat yang salah adalah run, to swim, and biking karena menggabungkan antara verb one, infinitive, dan juga gerund dalam satu paralel tersebut. Jadi itu salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang common mistake to avoid in parallelism. Berikut adalah ringkasan ketiga jenis kesalahan dan penjelasannya. Yang pertama, mixing verb forms. Kesalahan ini terjadi ketika berbagai bentuk verba yaitu infinitive, gerund, dan juga participle digunakan dalam satu struktur paralel. Contoh dalam kalimat yang salah, she likes to dance, singing, and to read. Hal tersebut salah karena menggabungkan antara infinitive dan juga gerund. Lalu contoh kalimat yang benar adalah she like dancing, singing, and reading. Hal tersebut benar karena berpolakan gerund. Yang kedua adalah kesalahan unmatched clause. Kesalahan ini terjadi ketika klausa dalam struktur paralel memiliki bentuk yang tidak konsisten. Contoh dalam kalimat yang salah, he said that he would go, that he can dance, and licking pizza. Lalu kalimat yang benar adalah he said that he would go, that he would dance, and he would eat pizza. Dan yang terakhir adalah inconsistent list. Kesalahan ini terjadi ketika item-item dalam daftar tidak memiliki bentuk yang seragam. Contoh dalam kalimat yang salah, my goals are graduate, getting a job, and travel. Hal tersebut salah karena mencampurkan bentuk verba. Lalu contoh kalimat yang benar adalah my goals are graduate, to get a job, and to travel. Hal tersebut benar karena semuanya dalam bentuk infinitif. Paralelism adalah kalimat yang mengacu pada penggunaan struktur gramatikal yang seimbang dan konsisten dalam daftar, frasa, ataupun klausa. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kejelasan dalam penulisan. Contoh yang pertama adalah contoh paralel dalam contoh kalimat Mia entered the room, sat down, and opened her book. Ketiga verba tersebut antara enter, sat, and open semuanya dalam bentuk past tense dan memiliki struktur yang sama. Contoh kedua adalah non-parallel. Contoh dalam kalimat they like to fish, swim, and surfing. Ketiga kata dalam kalimat tersebut adalah verba dasar. Surfing adalah gerund, perbaikannya bisa menjadi they like to fish, to swim, and to surf, atau they like fishing, swimming, and surfing. Contoh ketiga, contoh tidak paralel juga, kalimat ini memiliki campuran bentuk non-phrase, yaitu they study of grammar. Noun-nya adalah pronunciations, dan gerund phrase-nya adalah learning about linguistic. Perbaikannya bisa menjadi grammar, pronunciation, and linguistic, atau dengan mengubah semuanya menjadi phrase. Mengapa paralelism penting? Yang pertama untuk kejelasan, keseimbangan, dan juga profesionalisme dalam sebuah penulisan. Okay, next is still about not parallel and parallel. Contoh yang pertama itu not parallel. Kalimat ini menggunakan frasa a teacher sebanyak 2 kali meskipun bisa dibilang paralel. Jika bertujuan untuk penekanan, kemungkinan besar ini bukan yang disengaja, sehingga lebih tepat diberi tanda NP or not parallel. Contoh selanjutnya itu contoh kalimat paralel karena menggunakan present continuous is teaching dan future simple will read yang seimbang dalam struktur dan makna. Poin selanjutnya, paralel, kalimat ini tidak paralel karena subjek singing and dancing sebagai plural tidak sesuai dengan verbanya require sebagai singular. Jadi poin pentingnya di sini adalah paralelism dalam bentuk kalimat berarti menggunakan struktur gramatikal yang sama untuk halaman-halaman dalam sebuah daftar atau rangkaian. Jika struktur gramatikal berbeda, maka kalimat tersebut tidak paralel. Oke, in this slide kita akan menjelaskan lagi tentang exercise, yaitu 3 penjelasan saja. Yang pertama kita ambil dari nomor 2. Jawaban yang tepat adalah drinking. Kalimat lengkapnya menjadi my uncle is reading a newspaper and drinking a cup of coffee. Penggunaan drinking as a parallel dan reading karena keduanya menggunakan gerund, jadi penggunaan kalimatnya sudah tepat. Lalu kita akan mengambil contoh dari nomor 7. Jawaban yang tepat adalah by. Kalimat lengkapnya adalah tomorrow I will go to the cinema, watch the new movie and buy some new shoes. Kata kerja by paralel dengan will go dan watch karena semuanya merupakan kata kerja utama dalam bentuk yang sama. Pilihan to by adalah infinitif yang tidak paralel dengan struktur kalimat. Contoh selanjutnya adalah nomor 8. Jawaban yang tepat adalah B, wash it. Kalimat lengkapnya adalah I cleaned the room, swept the floor, and washed the clothes. Kata kerja wash yaitu past tense dalam kurung paralel dengan cleaned dan swept yang juga past tense. Jadi kalimatnya itu sudah berurutan dan serangkai karena semuanya menggunakan past tense. Karena secara
secara gramatikal, parallelism ini harus sesuai urutan, harus serangkai, tidak boleh ada satupun yang beda. Next slide, saya akan menjelaskan seperti sebelumnya, itu 3 contoh soal. Soal yang kita ambil pertama adalah soal nomor 2. Kalimat aslinya adalah Shinta will visit her friends. Shinta will not visit her boyfriend. Kalimat gabungan yang paralel, Shinta will visit her friends but not her boyfriend. Karena kalimat asli memiliki 2 klausa independen dan menyatakan tindakan Shinta yang berlawanan, kalimat gabungan paralel penggunaan konjungsi but untuk menghubungkan 2 klausa tersebut dengan mempertahankan struktur paralel will plus verb pada kedua bagian. Contoh yang nomor 6, kalimat aslinya the children spend the afternoon playing video games. The children spend the afternoon watching TV. The children spend the afternoon eating donuts. Jika dijadikan kalimat gabungan paralel, the children spend the afternoon playing video games, watching TV, and eating donuts. Karena kalimat asli memiliki 3 klausa independen yang menggambarkan aktivitas anak-anak pada sore hari, kalimat gabungan yang paralel menggunakan gerund playing, watching, eating untuk membuat daftar aktivitas yang paralel dihubungkan oleh konjungsi and. Ini menciptakan struktur yang lebih ringkas dan seimbang. Contoh selanjutnya adalah soal nomor 7. Kalimat aslinya children cannot learn well if they lack adequate health care, and children cannot learn well if they lack nutrition. Kalimat gabungan yang paralelnya adalah children cannot learn well if they lack adequate health care or proper nutrition. Karena kalimat asli memiliki 2 klausa independen yang menjelaskan alasan anak-anak tidak belajar dengan baik, kalimat gabungan yang paralel menggunakan konjungsi or untuk menggabungkan 2 alasan tersebut. Oke, di slide sama seperti sebelumnya saya akan menjelaskan 3 contoh soal saja. Yang pertama, soal nomor 1. Both Thai and Tina ... swimming. Jawabannya adalah are karena both and selalu menunjukkan subjek jamak. Oleh karena itu, kata kerja yang tepat adalah are. Contoh yang kedua adalah soal nomor 2. Either this book or this pencil ... expensive. Jawabannya adalah is. Pada kalimat dengan either or, kata kerja mengikuti subjek terdekat. Subjek terdekat di sini adalah this pencil, yaitu kata kerja tunggal. Jadi kata kerja yang tepat adalah is. Next, contoh soal nomor 8. Neither singing nor dancer ... practicing. Jawaban yang tepat adalah is. Sama seperti either ... or, pada kalimat dengan neither ... nor, kata kerja mengikuti subjek terdekat. Subjek terdekat di sini adalah dancer sebagai kata tunggal, sehingga kata kerja yang tepat adalah is. Finally, we arrive at the last exercise, is exercise 5. Oke, saya akan menjelaskan 3 soal lagi seperti sebelumnya. Yang pertama kita akan mengambil soal nomor 8. Kalimatnya adalah last holiday my sister watching TV nor ... music. Jawaban yang tepat adalah listened. Kata penghubung neither or nor ... neither ... nor digunakan untuk menunjukkan bahwa 2 hal tidak dilakukan. Karena kalimat menggunakan watch bentuk past tense, maka kata kerja yang tepat untuk melengkapi kalimat adalah listened. Contoh soal berikutnya adalah soal nomor 9. Mr. Thomas neither ... nor drinking coffee. Jawaban yang benar adalah milk. Kalimat ini menggunakan neither ... nor untuk menunjukkan 2 hal yang tidak dilakukan oleh Mr. Thomas. Karena kalimat sudah menyebutkan drink coffee, maka pilihan yang tepat untuk melengkapi kalimat adalah milk. Nah, the last one, kita akan mengambil soal nomor 10. Contoh kalimat, Mr. Malia is not only beautiful but also ... teacher. Jawaban yang tepat adalah A, teaching. Not only ... but also digunakan untuk menunjukkan 2 hal yang benar tentang Mr. Malia. Karena kalimat sudah menyebutkan beautiful dalam kurung adjektif, maka yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat adalah sesuatu yang paralel, yaitu teaching atau gerund. Sebenarnya apa sih definisi dari parallelism itu sendiri? Jadi parallelism adalah penggunaan struktur gramatikal atau pola kata yang serupa untuk mengekspresikan ide-ide yang terkait. Hal ini membantu untuk menciptakan ritme, meningkatkan kejelasan, dan membuat kalimat lebih mudah dibaca dan juga lebih persuasif. Terdapat beberapa hal yang membuat parallelism itu penting. Yang pertama, untuk meningkatkan keterbacaan dan alur dalam penulisan. Yang kedua, untuk menekankan poin-poin penting melalui pengulangan struktur. Yang ketiga, untuk menciptakan keseimbangan dan ritme, terutama dalam pidato atau tulisan formal. Lalu yang terakhir, untuk memperkuat argumen dengan membuat ide lebih mudah untuk diikuti. Parallelism juga dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu grammatical parallelism, mempertahankan bentuk gramatikal yang sama di seluruh frasa. Contoh dalam kalimat,
She like running, swimming, and cycling. Semuanya setara karena semuanya berpolakan gerund. Lalu yang kedua adalah structural parallelism. Struktur kalimat atau klausa yang berulang. Contoh dalam kalimatnya adalah he came, he saw, and he conquired. Yang ketiga adalah logical parallelism. Contoh dalam kalimatnya adalah the goal is not only to win but also to inspire. And the last one adalah authentical parallelism. Biasanya sering digunakan di literatur or rhetoric. Contoh dalam kalimat it was the best of time or it was the worst of time. Finally, we arrive at final tips. Setelah menulis, periksa apakah unsur-unsur dalam mengikuti struktur yang sama dan tanyakan. Pertama, apakah verba dalam bentuk tenses yang sama? Kedua, apakah item dalam daftar menggunakan bentuk yang sama? Ketiga, apakah pola berulang terdengar seimbang? And to keep structure consistent saat membuat daftar tindakan, deskripsi atau ide, gunakan bentuk gramatikal yang sama untuk setiap itemnya. Contoh kalimat yang salah, she like dancing, to sing and cooking. Hal tersebut salah karena mencampurkan antara gerund dan juga infinitive. Lalu, pola yang benar adalah he like dancing, singing, and cooking. Hal tersebut benar karena semuanya berpolakan gerund atau verb ing. Singkatnya, presentasi kali ini menyarankan 2 langkah penting untuk memastikan parallelism dalam penulisan. Mempertahankan konsistensi bentuk gramatikal dalam daftar dan meninjau kalimat untuk memastikan bahwa struktur dan pola berulang seimbang dan juga konsisten. Kesimpulan yang dapat kita petik dari penjelasan kelompok saya hari ini adalah parallelism adalah gaya bahasa yang menggunakan pola struktural dalam kalimat untuk menyampaikan ide-ide yang sama dan juga yang terkait. Penggunaan parallelism membuat tulisan lebih jelas, lebih terorganisir, dan lebih mudah untuk dibaca. Selain untuk meningkatkan keindahan bahasa, parallelism juga membantu pembaca atau pendengar untuk lebih mudah memahami dan juga mengingat informasi yang disampaikan. Dalam menulis, penting untuk menjaga keselarasan bentuk kata, struktur kalimat, dan urutan ide, sehingga pesan disampaikan secara efektif dan meyakinkan pendengar. Sekian dari kelompok 5. Sorry if I do some mistake and thank you so much for your attention. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.